Selamat pagi Bu Ruli. Selamat pagi. Terdengar suara saya? Sangat jelas Ibu. Oh, Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi Pak Eto. pagi Eto. Pak. Iya. Saya Nana, selamat pagi. Pagi Pak. Bu Ruli, Pak Petrus. Selamat pagi Pak. Ya, anak-anak. Pagi Pak. Suster Cornel, silakan masuk. Semua pada ceria-ceria ya kelihatannya. Iya. Pengalaman ini, Pak. Apa? Ada Bu Nani. Iya, Bu Nani. Selamat datang Bu Nani. Pak Heri, selamat pagi. Pagi Pak Eto. Selamat pagi Pak Eri. Ye. Selamat pagi. Pagi Pak Eri. Anak, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Ayo Bu. Enggak apa-apa. Oh, ada Bu Nani ya? Ya, Bu Nani. Selamat pagi semuanya. Pak, Mem. Pak. Suster Cornel, selamat pagi. Selamat pagi Suster Cornel. Pagi Pak Petrus. Pagi Pak. Pagi Pak. Ini ketua kelasnya yang mana Pak Petrus? Ketua kelasnya yang ini, gurunya fisika ini. Pak Sigit ya ini ya. Selamat pagi Pak Sigit. Nah, belum masuk ya? Kelasnya Bapak ini kan? Iya. Ini aja suruh segera masuk. WA anaknya suruh segera masuk. Oh, udah. Dipil dulu Pak Petrus. Ya, baru di kontak sama ini Bu Penny. Sudah ya? Anak-anak, 26. anak-anak tolong di-mute itunya. Apa? Mic-nya ya.
Pak Petrus, Ya, sebentar lagi Prof akan masuk, mohon di-admit, kemudian nanti siap-siap kita segera mulai ya, ya baik sesuai Pak. dengan rencana. Ya, siap Pak. Silakan. Anak-anak tolong yang mic-nya tolong di mute. Untuk audio bisa dikendalikan dari tempat Pak Petrus. Ya, Kalau tidak salah bisa itu dari bisa. di Di unmute. Apakah Prof sudah masuk? sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Baik. Dicek aja. Iya. Ya. Nah, baik, Profesor masuk. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf. Baik. Selamat Masuk. pagi. Baik, karena Profesor sudah masuk, ya, maka akan segera kita mulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Petrus. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Yes. Baik, selamat datang Profesor di kelas online. Tarakanita, yes. Selamat datang di kelas online ya bersama Profesor Dr. Insinyur Agus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanegara, dan dengan host saya Petrus Purbadi Suryanto SSI. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran online pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan yang luar biasa, hadir di kelas online ini, yang pertama Profesor Dr. Insinyur Agus Purna Irawan, Bapak Eto atau Pak Yosef Todarung sebagai Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita Kantor Pusat, Ibu Ruli, Kepala TLC, Bapak Sigit, bagian kesiswaan Tarakanita Kantor Pusat, Suster Cornel, Kepala Kantor Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat, Bapak Iri Susilo, Divisi Pendidikan Kanwil Lahat, Bapak Ibu Kepala Unit,
SD, SMP, dan SMA Santo Yosef Lahat, serta beberapa Bapak Ibu guru yang sempat hadir di kelas online ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, kita akan memulai materi tentang pemanasan global ya. Dan saya akan memperkenalkan guest teacher kita. Guest teacher kita adalah Guru Besar Universitas Tarumanagara, Profesor Dr. Insinyur Agus Purna Irawan. Berikut CV-nya ya. Beliau dari SD sampai SMA ada di Xaverius Lubuk Linggau. Terus melanjutkan S1-nya Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Dilanjutkan sampai S2-nya di UI, kemudian juga S3-nya di UI dengan spesialisasi tetap yaitu teknik mesin. Saat ini beliau menjadi rektor Universitas Tarumanagara. Ada beberapa pekerjaan dan kegiatan lainnya ya, seperti yang kita lihat di layar ya. Baik, anak-anak yang terkasih, sudah penasaran dengan guru tamu kita? Maka kita sambut Profesor Dr. Insinyur Agus Purna Irawan dengan materi pemanasan global. Dan sebelumnya akan saya dahului dengan pantun. Makan pempek di pinggir taman, duduk berdua bersama kawan. Kepada Profesor Agus yang imut dan tampan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Petrus Purbadi, terima kasih. Suster, Bapak Ibu, guru, dan anak sekalian, terima kasih sudah mengundang saya. Saya mohon maaf karena ada beberapa acara bersamaan. Saya mohon mungkin di awal, ya tadi saya barusan memberikan perkuliahan juga, kemudian memberikan seminar dan seterusnya, dan nanti ditunggu beberapa aktivitas di jam-jam ke depan. Karena itu saya mohon ada di depan. Pertama, saya mengajak anak-anak untuk bersyukur bahwa kita bisa menggunakan teknologi informasi saat ini untuk bertemu. Dengan COVID-19 ternyata kita bisa mempertemukan banyak orang dalam satu event, kemudian kita bisa melihat wajah-wajah dan seterusnya, yang mungkin kalau dalam kondisi normal justru kita tidak bisa bertemu, gitu ya anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersyukur dengan kondisi ini, tentu kita berharap kondisi ini bisa segera selesai. Yang kedua, saya sudah beberapa kali ke Lahat, ke Saint Joseph Lahat, dan saya melihat sekolah yang bagus sekali, dan banyak tokoh-tokoh yang sudah dihasilkan dari sekolah di Lahat. Dan kalau dibandingkan dengan sekolah saya dulu, mungkin Lahat jauh lebih baik ya, pada saat saya sekolah dulu gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan sekolah-sekolah lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia, saya kira Lahat juga menjadi salah satu sekolah yang bagus. Dan ini harus kita syukuri bahwa kita masuk ke dalam sekolah yang bagus. Kalau kita sudah masuk ke dalam sekolah yang bagus, tentu tidak hanya bersyukur, tetapi yang dituntut berikutnya adalah prestasi, ya prestasi. Baik itu prestasi dalam proses pembelajaran, prestasi non-akademik, dan prestasi-prestasi yang lain yang bisa kita buat dari sekolah yang bagus. Ya, itu tentu penting untuk kita bisa melakukan kegiatan itu. Yang berikutnya adalah
mata tentu nih, apalagi ini anak-anak SMA ya. Anak SMA tentu sebentar lagi akan ada dua pilihan, mau bekerja atau melanjutkan studi. Jadi sudah termasuk anak-anak yang masuk ke kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa tentu kita harus belajar betul-betul mempersiapkan diri memasuki dunia yang berbeda dengan dunia anak sekolah formal. Nah, gitu ya. Jadi kita harus siap dengan segala macam tantangannya, peluangnya, kesempatannya itu ada semua. Dan jangan lupa setiap anak sekarang ini harus sudah menentukan pilihan, sudah punya cita-cita yang makin jelas, punya visi, punya mimpi yang makin jelas untuk setelah SMA mana. Jadi jangan sampai kita tidak punya visi, cita-cita, harapan itu di kosong nanti hidup kita. Kita harus membangun mimpi. Seperti saya SMA bersama Bu Penny itu SMP dulu dengan Bu Penny 84 sampai 87, kemudian SMA 87 ke 90, dan saya banyak mimpi di sana, dan mimpi itu saya rawat ya, kemudian mimpi itu sekarang sudah sebagian terwujud. Tentu saya sudah punya mimpi-mimpi yang lain, termasuk mimpi saya untuk bisa berinteraksi dengan anak SD, SMP, SMA. COVID ini mewujudkan mimpi saya. Anak-anak semua, pelajaran hari ini tentang apa tadi? Tentang alam ya, tentang apa tadi? Pemanasan global ya. Ya, pemanasan global. Ya, pemanasan dunia, pemanasan global dan seterusnya. Ya, sangat relevan dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kalau kalian membaca berita hari ini, kalian tahu bahwa seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami pandemi, tapi sisi lain sedang mengalami kondisi alam yang sangat baik. Dari sisi polusi. Polusinya turun ya. Jadi kalau kita bicara pemanasan global, ya sekarang ini mungkin pemanasan globalnya sedang rendah karena tidak banyak aktivitas. Apa yang menyebabkan pemanasan global terjadi? Ya banyak hal. Kalian sudah banyak belajar sebenarnya kombinasi dari pelajaran satu dengan yang lain. Misalnya pelajaran tentang biologi, pelajaran tentang fisika, pelajaran-pelajaran tentang yang lain, yang mengkombinasi menjadi satu dengan pemahaman terkait pemahaman pemanasan global. Saya ini orang mesin, tadi sudah diperkenalkan. Saya orang mesin adalah salah satu keilmuan yang membuat dunia ini menjadi panas. Oleh apa? Oleh desain pesawat terbang, desain sepeda motor, mobil, kendaraan, kereta api, kapal laut, dan teman-temannya itu. Itu membuat pemanasan global. Karena setiap peralatan yang kita pakai akan menghasilkan dua hal utama, yaitu kinerja, efisiensi, yang kedua adalah sampah atau polusi. Nah, ada dua selalu yang dihasilkan di dalam satu proses. Ya, ada yang termanfaatkan atau outcomes atau menjadi sampah atau polusi. Dan saya adalah bagian orang yang juga mendesain mesin yang menghasilkan polusi. Tetapi orang mesin juga yang kemudian menciptakan peralatan supaya memudahkan pekerjaan. Artinya kita menghasilkan polusi tetapi juga menghasilkan kinerja. Pilihannya adalah bagaimana kita ini. Apakah terus akan menghasilkan polusi tetapi tanpa kinerja atau kinerja dengan polusi? Pilihannya bukan itu. Pilihannya adalah kinerja dengan polusi terendah. Nah, gitu ya. Polusinya kalau bisa terendah, tapi kinerjanya kita dapat. Makanya kita harus mulai berpikir juga di dalam setiap pelajaran kita. Apa yang menyebabkan terjadi polusi kemudian menyebabkan pemanasan global? Apa yang tidak atau sedikit memberikan efek terhadap pemanasan global? Kalau di Lahat saya tidak tahu ya, di Lahat ini sebagian mungkin sekarang sudah bicaranya adalah kelapa sawit ya, atau penebangan hutan. Nah, ini juga akan berakibat keseimbangan ekosistem yang berubah. Sehingga jumlah oksigen yang diproduksi mungkin menurun, kemudian akhirnya nanti ozonnya juga berkurang karena ada efek-efek yang lain tadi.
Nah, dalam pelajaran-pelajaran yang kalian nikmati, tentu mulai berpikir sebagai orang dewasa bahwa ternyata efek dari perilaku kita terhadap alam akan menyebabkan pemanasan global yang makin hari makin merajalela. Dan kita mau seperti apa dari individu kita? Misalnya kalau papa mamanya itu pengusaha kelapa sawit, kasih tahu papa mama. Secara ekosistem, secara keseimbangan alam, ternyata kalau menebang hutan berlebihan, kemudian membakarnya, itu akan menyebabkan keseimbangan alam, Pak, Ma. Maka jangan terlalu banyak terlibat di bidang seperti itu. Meskipun kita menuju satu produktivitas tertentu. Atau nanti di sekolah ada yang pakai kendaraan, pakai mobil, menjemput, kemudian menunggu di mobil, kemudian mobilnya dinyalakan terus-menerus. Akan menimbulkan panas, misalnya ada polusi di situ. Lebih baik ada gerakan misalnya mematikan mobil, ya di dalam area-area publik misalnya di parkir dan seterusnya, kemudian orangnya keluar dan seterusnya. Ini penting sekali kesadaran tentang ini dengan belajar pelajaran yang kalian ikuti selama ini. Kemudian banyak sekali yang lain ya, efek-efek atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pemanasan global itu kalau dipahami, kemudian kita harus mengimplementasikan di dalam diri kita supaya kita tidak terlalu banyak atau meminimalkan keterlibatan kita untuk menyebabkan pemanasan global itu. Nah, itu penting sekali anak-anak sekalian. Jadi kalau tidak dibangun oleh kita sendiri kesadaran itu, oleh siapa? Kalau selalu mengatakan, biarkan orang lain saja, saya nggak apa-apa, toh saya kan hanya sendirian. Kalau setiap orang bicara seperti itu, kalau sendirian dikalikan jutaan orang sendirian, ya banyak sekali akibatnya. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari mengatakan bahwa kalau kita buang sampah sendirian, nggak apa-apa kan cuma ada satu botol plastik saja. Tapi kalau setiap orang juga satu botol plastik, kalikan jumlah penduduk dunia ini ada berapa miliar. Kemudian ambil aja 10%, 20%-nya yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana kondisi lingkungan kita? Bagaimana ekosistem kita? Bagaimana keseimbangan alam kita? Menjadi berubah. Akibatnya apa? Banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Kemudian kalau anak-anak ada yang mendengar, misalnya ada kanker kulit, kanker ini, kanker itu, dan seterusnya. Kemudian orang mulai mengeluh, ini panas, segala macam. Tapi kita tidak sadar, sehari-hari kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan alam ini menjadi tidak seimbang. Nah, anak-anak, saya kira anak-anak harus mulai seperti itu, gerakan dari diri sendiri, gerakan dari kita, untuk juga memberi contoh kepada masyarakat supaya kita tidak ikut serta di dalam penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, kira-kira saya pengantar hanya seperti itu. Anak-anak mungkin kita bisa diskusi saja. Mungkin anak-anak akan bertanya tentang sesuatu kepada saya. Kalau nanti saya tidak bisa jawab tentang pelajaran, tentu Bapak Ibu guru sudah siap untuk membantu menjawab. Tapi kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Saya kembalikan kepada Pak Petrus. Silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih Prof. Saya kira ini gambaran yang menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Silakan anak-anak dengan tombol raise hand untuk bertanya kepada Prof. Bertanya apa saja boleh sama saya. Iya. Anak-anak, satu hal yang paling penting di dalam proses pembelajaran adalah keberanian untuk bertanya. Kalau anak-anak tidak berani bertanya, berarti belajarnya belum sempurna. Kesempurnaan belajar karena ada keinginan tahuan. Keinginan tahuan itu diungkapkan dengan mampu bertanya. Nah, silakan bertanya anak-anak, ya. Silakan. Silakan raise hand-nya. Cari tombolnya, silakan. Lalu nanti akan Pak unmute itu mic-nya. Ayo, anak-anak. Belum ada yang bertanya? Sebenarnya ada yang sudah beberapa konsultasi ini kemarin. Kalau mau ditanyakan ya silakan, nggak apa-apa itu.
dengan Prof terkait dengan pemanasan global, terkait dengan apa mungkin jurusan kuliah yang ada kaitannya dengan pemanasan global atau apa gitu. Sudah ada diskusi kecil itu, Prof. Cuman ini berarti bertanya. Mana pertanyaannya? Bayu sudah unmute tuh. ya, ayo Bayu. Bayu, halo Bayu. Halo Pak. Iya, silakan. Tanyakan pada Selamat Prof. siang. Selamat pagi Pak Agus. Saya Bayu Rizky, kelas 11 MIPA. Ya, ingin bertanya silakan Bayu. Mengenai udara pemanasan global. Menurut Bapak, jika pemanasan global turun drastis, apa yang terjadi pada Terima kasih, Pak. Ya, jadi di bumi ini tentu ada keseimbangan ya. Tidak mungkin semuanya dihilangkan dari bumi. Karena kan namanya juga ekosistem. Ekosistem berarti keseimbangan. Baik yang itu sifatnya baik maupun sifatnya polusi itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas kita pasti akan menghasilkan polusi, itu pasti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana polusi itu terkendali. Satu. Yang kedua, apakah ada media yang menyerap polusi? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita betul-betul memahami bahwa kalau dalam kondisi polusi itu kita mesti seperti apa. Nah, ada 3 hal itu ya. Jadi ada keseimbangan alam, kemudian juga bagaimana kehidupan kita, kemudian bagaimana setelah terjadi polusi kita mau apa. Gas di alam pasti harus keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, jadi akan ada persoalan. Jadi kalau semuanya itu oksigen, kita juga tidak akan hidup. Pasti ada kombinasi dengan yang lain. Kalau semuanya ozon, mungkin juga masalah. Ya, pasti ada keseimbangan dengan yang lain. Jadi intinya adalah ada proses keseimbangan. Nah, berapa keseimbangannya nanti Anda cari ya. Keseimbangan seperti apa yang diperlukan. Nah, Anda harus cari. Tapi tetap harus. Jangan semuanya dikurangin. Habis-habisan, kita malah mati nanti ya. Kita malah mati, tidak bisa lagi hidup. Karena justru dengan ada stimulus, hidup kita itu menyesuaikan. Contoh, kenapa Anda diimunisasi? Padahal kan dimasukkan bibit penyakit. Untuk apa? Untuk menciptakan keseimbangan baru. Punya kekebalan dan seterusnya. Sama, gas juga begitu di alam. Ada yang memang berbahaya, kemudian harus dikurangi. Ada yang harus diseimbangkan, ada yang harus diperbanyak. Nah, silakan nanti ditanya Bapak Guru berapa keseimbangan yang penting untuk gas-gas itu. Begitu Bayu ya. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini kayaknya tadi mau bertanya, ini sudah WA. Siapa? Silakan Devan. Oke, siang Pak Profesor. Siang Devan. Mau nanya nih Pak ya. Sekarang ini kan lagi itu apa? Tren-trennya mobil listrik, motor listrik seperti Tesla, Smart gitu. Ya. Nah, kan itu semua menggunakan listrik. Nah, apakah energi listrik itu efektif untuk mengubah apa menurunkan polusi udara di bumi gitu? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi polusi itu kan ada sumber polusi ya, ada sumber polusi. Ada sumber polusi yang tidak bisa dihindari, pasti ada. Ada sumber polusi yang bisa dikendalikan. Nah, mobil listrik itu adalah salah satu untuk mengendalikan polusi. Tetapi ingat, meskipun mobil listrik itu mengendalikan polusi, tapi ada polusi tambahan. Di mana? Karena kalau nanti mobil listrik itu banyak sekali, tentu pembangkit listriknya juga harus banyak. Pembangkit listrik yang banyak, hati-hati juga.
ada pembangkit listrik yang juga menghasilkan polusi yang besar. Misalnya Anda menggunakan batu bara, itu polusinya cukup besar, ya. Tapi kalau misalnya menggunakan air, ya, turbin air, kemudian gelombang laut, mungkin itu polusinya kecil. Nah, bisa juga ada yang menyediakan dengan menggunakan nuklir. Dianggap polusinya kecil, tetapi kalau terjadi kebocoran, itu masalah, kan begitu ya. Jadi ada pilihan-pilihan setiap kegiatan itu yang seolah-olah tidak menimbulkan polusi, tetapi ada efek samping di tempat yang lain. Jadi kita melihatnya itu kalau dalam setiap persoalan teknologi itu hulu hilir. Sumbernya ada di mana, pemakaiannya ada di mana. Nah, pasti seperti itu ya. Mungkin suatu saat juga ditemukan kalau semuanya pakai listrik semua, apakah nanti suatu saat akan ditemukan polusi terkait dengan listrik. Kita tidak tahu. Kalau sekarang kan orang menggunakan HP semua. Apakah ada polusi HP? Mungkin ada. Kan ada gelombang elektromagnetik di situ. Ya, mungkin kita ada sebagian sudah mulai menemukan yang sering menggunakan HP, kemudian terlalu dekat, otaknya menjadi seperti apa, ada kanker apa, mungkin mulai ditemukan. Makanya orang sekarang mungkin menggunakan handset, handsfree, kemudian ngomongnya pakai speaker ya, untuk menghindari kontak langsung dengan otak misalnya. Pasti setiap aktivitas itu akan ada tadi plus minusnya. Ada yang kinerjanya, ada yang sampahnya. Nah, seberapa besar sampahnya itulah yang harus kita pelajari dan harus kita kendalikan. Nah, kira-kira begitu ya, Devan ya? Ya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawaban daripada Devan. Karena keterbatasan waktu, maka untuk Prof, monggo untuk memberikan kata penutup atau semacam kesimpulan, ya kurang lebih 3 atau 4 menit. Dipersilakan Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, suster, saya terima kasih sekali hari ini bisa bergabung dengan kalian, walaupun waktunya pendek. Suatu saat nanti kita bisa bertemu dalam waktu yang lebih lama dan kita bisa berdiskusi banyak hal, saya siap. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa bahwa kalian semua mempunyai kesempatan belajar yang di sekolah yang bagus. Maka itu harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Harus menghasilkan prestasi. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan diri dengan visi adalah mimpi, mimpi adalah cita-cita. Nah, harus punya cita-cita. Mau jadi apa, mau apa, dan seterusnya. Tentu yang positif. Ya. Contoh tadi, untuk mengatasi pemanasan global, dibutuhkan orang-orang yang ahli untuk membantu merumuskan, membuat perencanaan, kemudian juga mengimplementasikan di banyak kegiatan. Saya orang mesin, memikirkan bagaimana caranya polusi serendah-rendahnya, misalnya dengan pembakaran yang sempurna, mobil listrik, hibrid itu ya antara listrik dan juga konvensional, dan seterusnya itu penting sekali. Oleh karena itu, kalian punya cita-cita, kalian punya visi mimpi untuk bisa diwujudkan. Dan untuk mewujudkan itu, kalian harus memaintain, merawat mimpi itu, menjaganya supaya tidak mudah goyah. Karena tantangan kehidupan itu banyak sekali dan tantangan di dalam mewujudkan cita-cita itu tidak mudah. Oleh karena itu harus tetap bersemangat, bersyukur, dan terakhir jangan lupa berbagi ya. Kalau kita punya sesuatu yang hebat, sesuatu yang kita miliki, kita relakan untuk berbagi dengan teman-teman. Misalnya punya pengetahuan, kalian bisa berbagi supaya penguatan itu makin lama makin berkembang. Saya kira itu Bapak Petrus, Bapak Ibu sekalian, suster, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Petrus. Terima kasih. Baik, Prof. Anak-anak, mari kita berikan tepuk tangan untuk proses pembelajaran kita kali ini. Sungguh luar biasa bersama Prof. Lain kali di waktu yang lain kita akan belajar dengan topik yang lain dan tentu saja akan lebih sangat menarik lagi. Pada kesempatan kali ini juga mari kita dengarkan Ibu Penny selaku Kepala SMA Santo Yosef Lahat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dipersilakan Ibu Penny.
Terima kasih Pak Petrus atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, Suster, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama pada kesempatan ini saya sungguh menyampaikan terima kasih kepada Profesor Agus yang telah memberikan ilmu dan juga motivasi-motivasi kepada kami pada proses belajar siang hari ini. Kami sangat bangga bisa belajar bersama dengan Profesor Agus. Semoga kesempatan yang seperti ini bisa kami peroleh lagi di lain waktu. Juga mungkin untuk waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu pada siang hari ini. Kemudian semoga juga segala sesuatu dan juga ilmu serta apapun juga yang sudah diberikan oleh Profesor Agus pada proses siang hari ini, sungguh nantinya dapat berguna bagi diri kami dan juga bagi perkembangan sekolah kami. Kemudian pada kesempatan siang hari ini, perkenankan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Eto dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan juga berproses bersama dengan Prof. Agus. Kemudian terima kasih juga kepada Suster Cornel dan juga kawan-kawan di Kanwil yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan pada siang hari ini sungguh dapat berjalan dengan lancar. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Penny. Di akhir perjumpaan ini, izinkan saya selaku host untuk menyampaikan lagi sebuah pantunnya, Prof. Boleh? Tapi nanti Silakan. juga dibalas. Siang-siang makan kemplang di Pangga. Dibeli di pasar via Grab online. Corona datang bukanlah suatu penghalang untuk belajar bersama Profesor Agus di kelas online. Burung pelian, burung cendrawasih. Luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih. Monggo Prof kalau mau. Burung cian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Saya ikut aja. Cakep. Cakep, cakep. Lahat sukses ya, Lahat sukses ya. Nanti ketemu secara darat di Lahat. Oke, Ya. terima kasih. Pak Eto, mungkin ada yang mau disampaikan juga Pak Eto? Masih ada sedikit waktu. Saja. Terima kasih Prof. Agus, terima kasih anak-anak semua. Luar biasa. Hari ini kita bisa memberikan pembelajaran, mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari Prof. Agus. Sukses selalu Prof. Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ito, terima kasih. Baik, saya kira untuk sesi 1 selesai ya. Karena Prof. Agus masih ada keperluan, maka Prof. Agus sudah tidak bisa menemani kita lagi untuk saat ini. Terus anak-anak terkasih, kita akan pindah ke sesi 2 dengan link yang selanjutnya ya untuk materi pemanasan global yang akan langsung saya pandu dan saya jelaskan. Begitu anak-anak. Oke, untuk sesi ini saya akhiri ya. Kita akan berpindah ke room selanjutnya.